Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali bersama kawan-kawan semuanya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Yayu sama Mas Risanto ya. Jadi Mas Suri Sastro. Dan mudah-mudahan ini semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam kondisi siaran live di IG. Tadi Abi bersama Pak Suyitno Irmim telah membawakan materi tentang merumuskan tujuan hidup. Tapi kali ini Abi hadir di tengah-tengah kita untuk mencoba melanjutkan materi yang tempo hari yang lalu, yaitu bagaimana kita berbicara tentang BMW, yaitu Baitullah, Muamalah, Waris dan Wakaf gitu ya. Tapi sebelum ke sana, sahabat-sahabat yang hebat dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2024 yang akan jatuh pada hari Senin insya Allah. Dan kita semua sudah punya rencana masing-masing bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat kita jadikan sebagai kenangan terindah di tahun 2023 ya. Nanti sambil menutupi tahun ini dan mencapai tahun yang baru di tahun 2024. Baik, kembali ke topik kita. Yang tempo hari itu, Abi sudah membahas BMW secara utuh, tetapi uraian singkat-singkat saja ya. BMW, jadi Baitullah adalah muamalah dan waris dan wakaf. Tapi kali ini Abi akan mencoba menceritakan satu persatu tentang Baitullahnya ya. Nanti pertemuan nextnya kita akan bicara tentang muamalah dan selanjutnya adalah waris wakaf. Oke, kalau kita bicara mengenai Baitullah seperti yang kemarin Abi sampaikan di beberapa pekan yang lalu, fenomena orang menuju ke tanah suci ini itu luar biasa untuk di negara kita beberapa tahun terakhir ini, terutama di 10 tahun terakhir ini. Karena apa? Karena orang menuju ke Baitullah dalam rangka naik haji atau umroh itu sekarang seperti orang yang sedang melakukan ibadah yang lain atau melakukan liburan traveling ke tempat-tempat lain. Jadi traveling ke tanah suci itu sekarang menjadi agenda wajib bagi beberapa keluarga tertentu di kalangan kelas menengah atas. Kalau kita lihat, orang kalau sudah pada masa-masa libur panjang, misalnya di bulan Ramadan, pasti nanti travelingnya adalah menikmati 10 hari terakhir di tanah suci. Misalnya seperti itu. Atau pada saat-saat tahun baru atau akhir tahun seperti ini, begitu mereka bisa menikmati cuti panjangnya gitu, mereka biasanya lebih memilih berlibur ke tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah umroh ketimbang yang lainnya. Mereka ajak keluarganya, ajak familinya, ajak orang-orang yang terdekat yang tercinta. Bahkan ada juga agenda di beberapa tempat mereka pergi travel umroh itu bersama-sama dengan teman sekantornya atau rekan kerjanya. Jadi setelah 1 tahun kita bekerja dan sebagainya, mereka di akhir tahun ini, mereka biasanya umroh gitu ya, untuk membuat sebuah resolusi di tahun depan. Supaya apa? Resolusi yang akan nanti kita lakukan di tahun depan, merumuskan tujuannya, mencapai langkah-langkahnya, itu insya Allah nanti akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya berdoa di sana, sholat di sana, kemudian kita beribadah di sana, khususnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu merupakan suatu kesempatan dan suatu keberkahan yang luar biasa yang mesti kita patut bersyukur gitu ya.
Nah, ini merupakan fenomena yang sudah menjadi sesuatu yang sangat dinikmati dan dinikmati dan diminati oleh kalangan-kalangan kelas menengah atas. Meskipun kita tahu harga umroh atau haji itu tidak murah. Umroh itu rata-rata sekitar 25 sampai 30 itu yang biasa ya. Belum yang VIP, apalagi haji. Haji yang VIP atau haji yang furoda itu lebih mahal lagi. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ingin berangkat haji atau berangkat umroh, yang pertama adalah kita sekarang bicara mengenai problematiknya. Kita tidak bicara mengenai kuota, kita tidak bicara mengenai kesempatan, tapi kita bicara mengenai modal untuk mencapai keberangkatan itu. Nah, saya rasa modal yang paling utama ini adalah bagaimana kita menyiapkan dana untuk menuju ke tanah suci. Apakah itu dalam bentuk haji atau dalam bentuk umroh. Rata-rata orang yang sudah berhaji biasanya mereka akan melakukannya dalam bentuk umroh, gitu ya. Tapi yang belum haji, sambil menunggu proses hajinya itu mereka melakukan umroh supaya latihan, karena umroh itu adalah haji kecil, seperti itu ya. Sehingga kalau mereka sudah umroh, mereka sedikit memahami, oh ternyata ibadah haji ini seperti ini, hanya kurang wukufnya saja di Arafah. Itu sudah bisa dikatakan haji kecil, karena yang umroh itu hanya kurang wukuf saja ya. Kalau dia dengan wukuf maka dia bisa disebut dengan haji, ibadah haji. Nah, modal ini banyak orang kemudian menggunakan modal melalui dana talangan. Karena kalau mereka menggunakan dana sendiri, kadang-kadang keberangkatannya agak lama. Tidak masalah menggunakan dana talangan, asalkan Anda bisa mempersiapkan bagaimana cara membayarnya setelah kita pulang dari tanah suci. Itu yang paling penting. Coba Anda bikin perencanaan keuangannya supaya Anda tidak terbebani dengan hutang atau tagihan atau cicilan yang kita harus penuhi pada saat kita selesai melakukan ibadah di tanah suci. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan dana pribadi itu biasanya membutuhkan banyak effort atau membutuhkan banyak waktu gitu ya. Rata-rata kita bisa membutuhkan, kalau kita rata-ratakan mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun gitu ya untuk melakukan ibadah haji, atau untuk DP-nya saja ya 25 juta, atau ibadah umroh rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun. Dengan asumsi ibadah umrohnya di angka 30 jutaan. Dengan asumsi 1 tahun kita menabung 10 juta. Berarti satu bulan kita nabungnya 1 juta gitu ya. Kalau setahun kan itu sama dengan 12 juta, kalau dikalikan 3, 36 juta gitu ya. Rata-rata kita menabung 1 juta. Berapapun jumlah penghasilan Anda, apalagi jumlah penghasilan Anda 2 digit, kalau Anda bisa menabung lebih cepat itu lebih bagus. Itu adalah problematiknya. Tapi sekarang problem itu sudah mudah dipenuhi karena ada beberapa juga yang melakukannya dengan dana talangan atau dengan melakukan melalui kartu kredit, digesek, mereka bisa berangkat umroh atau haji, atau yang selanjutnya mereka bisa menggunakan dana yang cukup minimalis, menggunakan yang namanya ibadah umroh backpacker gitu ya. Kalau haji belum bisa. Nah, oke, itu yang kita perlu perhatikan. Tapi kita juga perlu bicara mengenai risiko. Karena Abi di bidang konsultan keuangan syariah, maka Abi perlu ingatkan sebuah risiko atau beberapa macam risiko yang terkait dengan keberangkatan haji dan umroh ke tanah suci atau Baitullah. Abi singkat dengan SKCMT, ya. SKCMT. S itu apa? S itu sakit. Jadi kalau orang sudah kena penyakit dan tidak bisa berangkat haji atau umroh, maka kesempatan dia akan gugur. Dia bisa menunggu sampai dia sembuh, tapi kalau dia tidak sembuh juga karena penyakitnya sudah cukup parah. Oke, ini ada Mas Dandi Darmadi, selamat bergabung, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses mulia di tahun 2024 ya Mas ya. Oke, SKCMT, risiko pertama adalah sakit. Lah, banyak kasus orang tidak bisa berangkat haji atau umroh karena sakit. Dan ini dialami oleh papa saya. Papa saya sudah siap berangkat untuk haji di tahun 2006 saat itu ya. Tetapi saat keberangkatan itu tiba, Papa mengalami sakit keras sehingga tidak bisa berangkat. Dan yang bisa berangkat hanya mama saya saja. Mama saya berangkat sendiri
dengan doa restu dari Papa, kemudian wukufnya itu tahun 2007 karena berangkatnya di bulan Desember, wukufnya pas 2007 di Januari. Jadi hajinya Mama tuh berangkat tahun 2006, wukufnya 2007. Nah, oke. 2007 wukuf, 2008 hajinya. 2008 wukufnya, jadi berangkatnya tahun 2007 akhir bulan Desember. Sakit ini membuat orang tidak bisa berangkat haji, sehingga kemudian harus diwakilkan. Papa saya kemudian menggantinya dengan ibadah umroh, karena pada saat kesembuhannya itu tiba, tahun depan kita mau berangkat haji, ternyata peraturan pemerintah tidak bisa memberangkatkan haji karena usia papa saya sudah di atas batas maksimal saat itu. Sehingga kemudian kita menggantinya dengan ibadah umroh. Oke ya, ibadah umroh yang itu ditemani oleh adik saya ke tanah sucinya. Jadi orang-orang yang sakit itu tidak bisa berangkat umroh kecuali dia sudah sembuh. Kalau sakitnya berkelanjutan, maka dia harus diwakilkan. Bisa dengan badal haji atau diwakilkan umrohnya. Jadi ada orang yang umroh di sana, kemudian pahalanya diberikan kepada si fulan atau fulana. Yang kedua, K. K itu adalah kecelakaan, risiko kecelakaan. Dan kecelakaan ini, yang S tadi itu bisa terjadi sakit di dalam negeri atau sakit di ibadah umroh atau haji. Semuanya punya risiko. Tetapi kalau kita ibadah haji karena risiko sakit, itu biasanya sudah ada petugasnya atau asuransinya yang membantu proses-proses seperti tadi itu. Tapi kita doakan supaya orang yang pergi haji atau umroh tidak mengalami sakit. Tapi biasanya orang yang sakit, kemudian dia berangkat, biasanya dia sembuh ya. Misalnya sakit rematik gitu ya, sakit beberapa hal yang berhubungan dengan alergi dan sebagainya, begitu dia berangkat, alhamdulillah semua penyakit-penyakit itu hilang. Karena mungkin kita betul-betul ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji dan umrohnya itu. Kecelakaan, yang kedua K. Kecelakaan ini juga berpengaruh ya untuk keberangkatan, karena ini risiko yang perlu kita perhatikan. Kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja, pada saat keberangkatan maupun pada saat di tanah suci atau pada saat di tanah air. Kesemuanya mengandung risiko kecelakaan itu, dan kecelakaan itu tidak bisa kita duga dan tidak bisa kita hindari. Ya. Yang penting adalah kita selalu berhati-hati, berwaspada, selalu membaca doa dan membaca zikir dimanapun kita berada, sehingga bila mana ada kecelakaan terjadi, minimal kita dampak atau impact-nya adalah sangat minimal sekali, dan kita masih bisa melanjutkan ibadah kita. Nah, kalau kemudian kecelakaan itu menyebabkan sakit kritis, kemudian sakit yang harus perlu pengarawatan yang komprehensif, maka kita tentu nggak bisa berangkat ke tanah suci ya. Dan itu perlu diwakilkan juga akhirnya, karena kecelakaan itu membuat kita tidak bisa berangkat. Oke, tapi kalau kemudian kecelakaan ini menyebabkan yang C, SKC gitu. SKC berarti kecelakaan yang menyebabkan cacat, apalagi cacat tetap total, mau tidak mau kita sudah tidak bisa berangkat ke tanah suci, gitu ya. Mau nggak mau kita sudah tidak bisa berangkat ke tanah suci karena kita kecelakaan menyebabkan cacat tetap total, gitu ya. Itu sebabnya kalau kita mengalami risiko cacat, mau tidak mau seperti yang tadi saya katakan, kita perlu menggunakan badal haji atau menggunakan jasa layanan saudara-saudara kita atau teman-teman kita untuk mengumrahkan kita, gitu ya. Kemudian M, risiko yang keempat, M, SKC M ya. M itu adalah meninggal. Ada orang yang sudah bercita-cita menabung sekian tahun untuk bisa berangkat haji atau umroh, tapi pada saat keberangkatan itu tiba, qadarullah Allah memanggil si fulan atau si fulana ini, dipanggillah kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kesempatan untuk berangkat haji atau umrah ke tanah suci atau Baitullah tidak terlaksana. Tetapi niat kita sudah tertulis sebagai niat baik amalan itu, sehingga meskipun dia tidak berangkat tapi sudah dicatat sebagai amal. Apalagi orang ini sudah menggunakan dananya untuk tabungan haji ONH, atau dia sudah menggunakan yang namanya tabungan untuk persiapan umroh. Jadi dananya sudah disisihkan setiap bulannya untuk persiapan ke sana. Oleh sebab itu, siapapun yang meninggal sebelum berangkat haji, mau tidak mau dia harus diapakan? Dibadal hajikan, gitu ya, oleh orang-orang yang nanti punya sertifikasi badal haji, punya namanya kemampuan dan ilmu yang cukup. Dan orang-orang yang sudah bisa membatalkan haji adalah orang-orang yang sudah pernah haji.
Biasanya kita memberikan kesempatan untuk ibadah hajinya itu kepada para mukimin yang ada di sana atau kepada para mahasiswa-mahasiswa yang belajar atau kuliah di Tanah Suci, karena biayanya lebih murah. Biasanya sekitar antara 10 jutaan gitu ya. Selanjutnya T itu adalah tua, risiko tua. Seperti tadi papa saya gitu ya, mau berangkat haji, ternyata tidak bisa berangkat haji karena yang pertama risiko S-nya terjadi, sakit. Pada tahun 2007 mau berangkat haji, papa saya tidak bisa berangkat haji karena sakit. Pada saat kemudian sembuh, papa saya kemudian tahun 2008 mau berangkat haji, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah papa saya mengalami yang namanya masa tua. Masa tua adalah umur keberangkatannya sudah tidak bisa dilakukan, ya. Tidak bisa dilakukan karena apa? Karena kita tahu bahwa ada batas maksimal orang itu bisa berangkat haji, dan saat itu papa saya tidak bisa berangkat haji sehingga kemudian diganti dengan umroh gitu, dan mau tidak mau harus menggunakan badal haji juga gitu ya. Diganti umroh, kalau umroh tidak ada batasan umur gitu ya. Tetapi kalau haji ada batasannya. Sehingga itu sebabnya risiko-risiko yang perlu kita perhatikan adalah tadi SKCMT. S itu adalah sakit, K itu kecelakaan, M itu adalah meninggal, T itu adalah SKC, C itu adalah cacat tetap total, M itu meninggal, T itu adalah tua gitu. Jadi itu perlu kita perhatikan supaya apa? Supaya kita dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk ke Baitullah, kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jaga fisik Anda, jaga niat Anda, bekali dengan ilmunya, siapkan keuangan Anda, dan pada saat Anda berangkat, Anda sudah betul-betul memahami tentang tujuan dan rukun syaratnya semuanya, Anda paham, sehingga Anda melaksanakan ibadah haji dan umrah itu menjadi ibadah yang benar-benar berkah, benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada semuanya, dan Abi tidak bisa cerita panjang-panjang karena ini adalah hari Jumat. Jadi siapapun nanti akan menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Jumat, dan bagi kawan-kawan yang mempunyai hajat, yuk marilah kita banyak sholawat ya pada hari Jumat ini, supaya hajat-hajat kita semuanya bisa terpenuhi. Yang kedua, supaya dosa-dosa kita terampuni semuanya. Jadi jangan lupa untuk membaca surat Al-Kahfi gitu ya. Bila mana belum ada kesempatan, marilah kita baca mulai sekarang sampai nanti maghrib tiba gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat buat Anda semuanya. Dan sekali lagi, BMW Baitullah Muamalah Waris dan Wakaf, kita sudah membahas sesi pertamanya, yaitu sesi B, yaitu Baitullah. Di mana Baitullah ini adalah fenomena yang cukup menarik. Beberapa tahun terakhir ini, terutama di 10 tahun terakhir ini, banyak orang berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah haji dan ibadah umroh melalui berbagai macam cara gitu. Dan sekarang ada tren bahwa wisata religinya adalah ibadah umroh dan haji ya. Mereka melakukannya bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Bahkan ada ibadah haji dan umroh yang sistemnya backpacker gitu ya. Tapi yang paling sering adalah ibadah umroh backpacker. Yang kedua, untuk mencapai modal ini kita biasanya menggunakan dana talangan atau menggunakan dana tabungan kita selama beberapa tahun. Yang ketiga, perlu kita perhatikan risikonya, karena risikonya ada 5. SKCMT. S itu adalah sakit, K itu kecelakaan, M itu meninggal, SKC, C itu adalah cacat tetap total, M itu meninggal, T itu adalah tua. Ini adalah risiko-risiko yang perlu kita perhatikan. Itu sebabnya Abi punya beberapa program di mana orang yang baru lahir itu yang sudah mendapatkan surat atau akte kelahiran itu sudah mulai dibukakan tabungan haji ya, dibukakan tabungan haji. Jadi tidak hanya tabungan pendidikan, tapi yang penting adalah tabungan haji. Karena kalau tabungan pendidikan, semua orang bisa berpendidikan asalkan dia punya kemampuan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi sekarang makin tahun makin banyak beasiswa yang bermunculan. Jadi orang-orang itu sekarang tidak perlu menggunakan biaya yang sangat mahal untuk bisa mendapatkan pendidikan sampai S3. Tapi yang namanya ibadah umroh dan haji tidak ada namanya beasiswa gitu ya. Jarang beasiswa itu. Dan semakin lama pasti semakin tinggi harganya. Semakin lama semakin tinggi, melebihi harga yang terjadi di beberapa barang-barang konsumsi yang lain.
Seiring dengan pertumbuhan tahun, seiring dengan pertumbuhan inflasi, harga umroh juga semakin mahal dan tinggi pada umroh dan haji. Jadi kita perlu yang namanya menyiapkan semuanya, jangan sampai kita punya bayi lahir, mulai satulah kita menggunakan yang namanya tabungan haji. Kalau nanti sudah terkumpul 25 juta, kita bisa daftarkan anak kita untuk menjadi calon jemaah haji. Kalau memang masa tunggunya adalah 40 tahun, maka dia bisa berangkat haji dalam usia yang relatif muda ya. Tidak seperti sekarang relatif tua, di atas 50, di atas 60 baru bisa berangkat haji karena masa tunggu yang luar biasa. Tapi kalau kita punya rezeki berlebih, kita bisa berangkat haji dengan sistem haji furoda, atau kita bisa berangkat umroh kapan saja kita mau, terutama di masa-masa seperti Ramadan, akhir tahun, atau liburan panjang sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi ucapkan selamat tahun baru 2024, sukses mulia menyertai kita semua, dan kita harapkan kita dapat menutup tahun 2023 dengan finish strong. Semua komitmen, semua target, dan semua tujuan yang kita telah tetapkan di awal tahun ini semuanya dapat tercapai. Dan yang paling penting lagi, semuanya adalah diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.